Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Kita akan mengecek fakta terkait dengan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo yang belakangan ini semakin marak diperbincangkan. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi pemirsa, Badan Gizi Nasional mewacanakan peralihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi kantin sekolah di wilayah tertentu. Wacana ini sebagai bagian dari transformasi BGN pasca adanya perombakan pimpinan setelah pimpinan terdahulu ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan besarnya, akankah peralihan SPPG jadi kantin sekolah membuat MBG menjadi lebih tepat sasaran? Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, pemerintah sedang mengkaji skema baru untuk program makan bergizi gratis. Tugas dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diwacanakan untuk dialihkan ke kantin sekolah. Skema ini diarahkan untuk wilayah 3T, yaitu untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, terutama di sekolah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Jadi apabila diterapkan, seluruh pengadaan menu MBG di sekolah akan disiapkan langsung oleh kantin sekolah tanpa lagi melalui dapur SPPG terpusat. Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik SD, yang menyebut ini sebagai bagian dari penataan pelaksanaan MBG agar bisa lebih adaptif dan juga menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Indonesia. Jadi wacana ini muncul, pemirsa, setelah BGN menerapkan moratorium sementara pembangunan dapur baru. Dan langkah moratorium ini diambil sebagai bagian dari optimalisasi dapur yang sudah beroperasi sebelum membuka titik-titik baru. Selain penguatan infrastruktur, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat. Kelompok prioritas diarahkan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B yang menjadi sasaran utama pencegahan stunting. Jadi nanti, pemirsa, kalau memang ini diterapkan, model kantin sekolah juga dinilai bisa lebih transparan dan juga mudah diawasi. Mengapa? Karena makanan ini nanti akan langsung diterima di sekolah tanpa rantai distribusi yang panjang. Guru, kepala sekolah, hingga orang tua bisa langsung memantau kualitasnya. Jadi skema ini bisa dinilai untuk menjawab perbedaan selera dan juga kebiasaan makan di setiap daerah. Dengan desentralisasi ini, Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat juga diharapkan bisa berperan lebih aktif. Bukan hanya sebagai pengawas saja, tapi juga sebagai unit respons cepat apabila terjadi kasus keracunan atau alergi makanan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, untuk bisa memahami mengapa wacana ini muncul, kita perlu melihat data terbaru soal jumlah dapur SPPG di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Kepala BGN, Nanik SD dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan pada tanggal 12 Juni 2026, saat ini tercatat ada sebanyak 27.877 titik SPPG di seluruh Indonesia. Dan dari jumlah itu sebanyak 8.617 titik berada di wilayah 3T. Padahal, pemirsa, untuk proyeksi awal, SPPG ini hanya menargetkan 21.000 titik secara nasional dengan 2.000 titik di wilayah 3T. Artinya apa? Artinya terjadi pembengkakan sebanyak 6.877 titik dari rencana awal. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembengkakan diduga terkait dengan praktik jual beli titik SPPG yang seharusnya diperuntukkan bagi wilayah aglomerasi. Seluruh angka ini diperoleh dari data virtual account yang tercatat di BGN, yang artinya setiap titik SPPG yang terdaftar memiliki rekening tersendiri untuk pencairan insentif operasional. Dengan jumlah titik yang melebihi rencana awal, pemerintah akan mengevaluasi kesesuaian antara kapasitas layanan dan juga jumlah penerima manfaat di setiap titik. Nah, untuk pembengkakan titik tidak hanya terjadi di wilayah aglomerasi. Zulkifli Hasan juga mengungkapkan dapur MBG di wilayah 3T ikut bertambah dari target awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Artinya pola pembengkakan terjadi di dua sisi sekaligus, baik di wilayah padat penduduk maupun di wilayah terpencil. Dan akhirnya hal ini juga memperkuat alasan dari pemerintah untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh dan bukan hanya satu jenis wilayah saja. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, dari data-data yang tadi sudah kita paparkan, akhirnya muncul dua alasan utama mengapa wacana peralihan ini dianggap penting. Pertama adalah soal ketepatan sasaran. Selama ini distribusi SPPG dinilai masih belum merata. Wilayah 3T yang seharusnya menjadi prioritas justru minim dapur MBG, sementara wilayah aglomerasi mengalami penumpukan titik. Kedua adalah soal efisiensi anggaran.
Menko Pangan Zulkifli Hasan pada tanggal 12 Juni 2026 mengungkapkan adanya potensi pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah per bulannya. Apabila dihitung setahun, angka tersebut bisa mencapai 12.000 triliun rupiah. Pemerintah pun membuka opsi untuk menutup sebagian titik SPPG yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan Menko Pangan juga sempat menyinggung soal ketidaktepatan sasaran pada tingkat sekolah. Ada sekolah-sekolah yang tergolong mampu namun tetap menerima MBG, sementara sekolah yang lebih membutuhkan justru belum terjangkau. Atas dasar itu akhirnya pemerintah menegaskan bahwa penataan ulang program MBG akan dilakukan dalam waktu 1 bulan di bawah kepemimpinan baru BGN. Refocusing kembali lagi akan menjadi bagian dari penataan yang dipimpin langsung oleh Kepala BGN bersama dengan manajemen baru. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi menanggapi wacana ini sudah ada respons dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa saya pikir kantin sekolah di titik 3T untuk beralih menjadi SPPG menjadi bagian dari proses penataan menyeluruh di BGN dan menjadi salah satu alternatif skema. Coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Pada dasarnya adalah Istana juga mendukung ya wacana ini dan nanti tentunya akan dilakukan pemetaan terlebih dahulu dan juga pastinya akan dilakukan penelaahan lebih dalam supaya bisa benar-benar memastikan apakah memang wacana ini bisa diterapkan atau tidak. Nah, pemirsa, dari dapur terpusat ke kantin sekolah, wacana ini masih dalam tahap kajian. Antara efisiensi anggaran, ketetapan sasaran, dan juga kekhawatiran soal kesenjangan layanan, pemerintah punya waktu 1 bulan untuk membuktikan hal ini. Apakah penataan ini hanya wacana atau benar-benar bisa membawa MBG menjadi lebih dekat kepada anak-anak yang paling membutuhkan? Kita akan sama-sama nantikan, pemirsa, bagaimana keputusan dari pemerintah dalam hal ini melalui BGN ke depannya. Dan jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan segera kembali dalam segmen Kilas Siang dengan informasi di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.